Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvin Dani Arwanto akan menjelaskan pertemuan ketiga dan pertemuan keempat dari mata kuliah metodologi penelitian. Untuk materi pertama yaitu menjelaskan ciri-ciri masalah yang baik. Dari ciri-ciri masalah yang baik tentu terdapat 3 buah. Yang pertama yaitu masalah harus dipilih. Yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Di sini masalah yang harus kita punya harus memiliki nilai penelitian, yaitu mempunyai kegunaan tertentu dan dapat digunakan untuk suatu keperluan. Contohnya, masalahnya mempunyai keaslian, masalah harus mempunyai suatu hubungan, masalah harus mempunyai hal yang penting, dapat diuji, dan masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu masalah harus fleksibel. Ini berarti masalah tersebut dapat dipecahkan, baik itu dengan metode. Untuk memecahkan masalah harus tersedia biaya yang secara relatif harus dalam batas kemampuan, kondisi waktu, administrasi, dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Dan yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi penelitian, yaitu masalah harus sinkron dengan peneliti. Tidak boleh peneliti memahami bidang ilmu A dan kemudian meneliti bidang ilmu B, karena itu tidak akan cocok dengan hasil dari penelitian tersebut. Menurut James Hike, Macmillan, and Schumacher, sumber masalah tersebut ada 6. Pertama itu observasi. Observasi ini masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap pemohon tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Kemudian yang kedua, dedukasi dari teori. Masalah yang muncul harus dedukasi terhadap teori pada umumnya, digunakan untuk mencoba keberlakuan suatu teori yang pada sekelompok objek penelitian. Tujuannya yaitu mengetahui teori tersebut berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda. Jadi sumber masalah ini memiliki dedukasi dari teori. Kemudian yang ketiga itu kepustakaan. Perpustakaan ini hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Kemudian yang keempat, sumber masalah dapat kita temui dari masalah sosial. Masalah sosial ini yang terjadi yaitu masalah sosial yang ada di sekitar kita, baik itu yang hot news, yang terhangat, dapat kita jadikan sebagai sumber masalah. Kemudian situasi praktis. Situasi yang dimaksud adalah masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan, atau setelah selesai dilaksanakan. Kemudian yang keenam itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Penjelasan dari permasalahan deskriptif, permasalahan komparatif, dan permasalahan asosiatif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia, atau seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian yang kedua itu permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumus penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contoh, ada perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B. Kemudian dibuat variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada 2 sampel sekolah A dan B. Kemudian contoh yang kedua, adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling. Yang ketiga itu permasalahan asosiatif.
merupakan permasalahan penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat di permasalahan asosiatif ini terdapat 3 hubungan. Pertama, hubungan simetris, kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan simetris tersebut suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contoh permasalahan masalahnya adalah, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Atau adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah? Kemudian ada juga hubungan kausal, hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel dependen, variabel yang mempengaruhi, dan dependen yang dipengaruhi. Contoh, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Atau pendidikan orang tua variabel dependen dan prestasi belajar adalah variabel dependen. Dan yang ketiga itu hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contoh, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Hubungan antara makan di pagi hari dengan kecerdasan siswa. Membuat latar belakang dari suatu masalah. Latar belakang dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dapat dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk mencegah masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Isi dari latar belakang pada bagian awal itu gambaran umum tentang masalah yang akan kita angkat. Kemudian gambar piramid terbalik buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut pada masalah inti yang mau kita bahas. Kemudian pada bagian di tengah itu ungkapan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat para ahli berkenaan dengan pentingnya masalah tersebut, baik itu dari efek negatifnya dan efek positifnya juga. Kemudian pada bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Jadi timbullah nanti judulnya dari tentang masalah yang kita angkat. Kemudian pentingnya dan manfaat dari telaah kepustakaan. Telaah pustaka bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca pengetahuan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui apa yang sudah dan belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian yang kita pilih. Kemudian untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian. Kemudian untuk mengetahui potensi hubungan antara konsep-konsep teori, untuk menemukan hipotesis, untuk mengetahui bagaimana peneliti lain mendefinisikan atau mengukur konsep-konsep. Kemudian untuk mengetahui sumber data yang digunakan peneliti lain, untuk mengembang proyek penelitian interaktif, dan untuk menemukan keterkaitan proyek penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Sumber bacaan terdiri dari 6. Yang pertama yaitu jurnal penelitian. Jurnal merupakan sumber utama dan mempunyai nilai yang sangat penting dibanding dengan sumber-sumber informasi lainnya. Jadi jurnal ini menjadi nomor 1 di dalam sumber bacaan. Kemudian yang kedua lapor hasil penelitian. Yang ketiga adalah abstrak. Keempat narasumber. Narasumber itu seperti para profesional, yaitu orang-orang yang punya profesi atau terlibat secara langsung dengan kegiatan yang menjadi interest peneliti. Contoh, kita meneliti suatu cara belajar sosial orang anak, berarti kita harus mempunyai narasumber baik itu dari guru, tenaga pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada para ahli, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian bidang tertentu. Contoh, kita meneliti suatu bidang di bidang kimia, berarti kita harus mempunyai para ahli. Seperti orang farmasi, kita juga bisa menjadikannya sebagai dari para ahli dari narasumber kita. Kemudian ada buku, sumber pustaka ilmiah lainnya adalah kemudian buku yang secara resmi telah dipublikasikan atau telah menjadi pegangan dalam pembuatan suatu ilmu. Kemudian ada surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka cukup baik dan mudah diperoleh masyarakat. Dan yang terakhir ada internet, merupakan salah satu sumber bacaan yang menjadi tren pada zaman sekarang. Untuk menyesuaikan dan agar dapat memberi manfaat dengan permasalahan melalui internet. Internet ini adalah salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas dapat diperoleh peneliti melalui internet.
mengorganisasikan substansi kajian teori. Mengorganisasikan substansi kajian teori terdapat ada 8. Yang pertama itu mulailah dengan materi hasil penelitian secara sekuensi, diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan. Kemudian membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan dibahas sesuai dengan hendak yang dipecahkan dalam penelitian. Kemudian ketiga, mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Yang keempat, buatlah catatan, kutipan atau salinan informasi dan susun secara sistematis sehingga peneliti dengan mudah dapat mencari kembali jika suatu itu diperlukan. Yang kelima, atur kartu-kartu tersebut menurut abjad atau katalog yang telah dibuat sesuai dengan interest peneliti. Kemudian yang keenam, tulis juga pada muka kartu sebaliknya dari mana sumber tersebut diambil. Yang tujuh, agar mudah mencari dan mengatur kartu-kartu yang dibuat, peneliti hendaknya membuat satu substansi kutipan untuk setiap kartu. Yang ke-8 itu yakinkan bahwa isi acuan tersebut dikutip secara langsung, diringkas atas atau diuraikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal yang demikian perlu diberlakukan agar peneliti terhindar dari plagiator. Terima kasih. Itulah materi pertemuan ketiga dan keempat dari metode penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.